Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Sebenarnya ini salah jadwal saya. Tadi yang saya siapkan itu Tazkiyatun Nufus. Ternyata pekan ketiganya ya itu Al-Adabul Mufrad, pekan keempat. Ini ceritanya dulu itu pekan keempat ya, terus nambah pekan ketiga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ada kitab terjemahannya, insya Allah bisa kita lanjutkan. Biasanya saya bawa kitab aslinya ya. Baik, pada kajian yang lalu kita sudah sampai hadis nomor 20 ya, atau 18, 20 ya. Baik, berarti kita lanjutkan hadis yang ke-21. Baik, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuh qalu ya Rasulullah man qal man adraka walidayhi indal kibari aw ahadahuma fadakhalan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Halaman 37 ya. Sudah semua? Meskipun di sini tidak tertera ya, tidak tertulis radhiyallahu anhu. Tapi biasanya setelah penyebutan nama sahabat itu diiringi doa radhiyallahu anhu, yang kalau kita terjemah semoga Allah meridhoinya. Ya, ini termasuk adab terhadap para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang istimewa. Secara umum sebaik-baik generasi umat Islam ini adalah sahabat. Sahabat itu gurunya umat Islam hari ini. Kita tidak mungkin mengenal Islam kecuali melalui para sahabat. Quran sampai kita melalui para sahabat, hadis-hadis Nabi sampai kepada kita juga melalui sahabat. Maka wajar dan memang sudah satu keharusan kalau kita diajari, dididik untuk menghormati, memuliakan dan mencintai mereka radhiyallahu anhum ajmain. Ya, lazimnya ya biasanya kalau doa untuk sahabat itu radhiyallahu an. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raghima anfuh, sungguh terhina. Nah, sampai berapa kali ini beliau mengatakan? 3 kali. Ya. Rasulullah tidak menyebut fulan. Cuman yang disebut di sini adalah keadaannya. Dia hina, orang terhina, sungguh terhina. Ya. Para sahabat penasaran kan? Maka mereka bertanya. Qalu, para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Man, siapa orangnya, siapa gerangan orangnya yang engkau nyatakan sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Beliau bersabda, man adraka walidayhi, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya, aw ahadahuma indal kibari, masih hidup di usia senja, usia tua, ya. Aw ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Kalau diterjemah ya, disesuaikan ke dalam susunan bahasa Indonesia, siapa saja atau barang siapa ya, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, masih hidup di usia tua, fadakhalan nar, tetapi dia masuk neraka. Jadi sungguh merugi, sungguh terhina kalau ada seorang anak ya diberi kesempatan oleh Allah berkhidmah, ya, berbuat baik di usia tuanya atau salah satunya, ya, lalu dia sia-siakan kesempatan itu sehingga dia tidak masuk surga karena baktinya kepada orang tua, malah dia masuk neraka. Sungguh terhina. Nah, orang yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikhabarkan sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina, hari ini ada enggak anak-anak yang kurang ajar, orang tuanya sudah tua, bukannya malah bantu, malah menyengsarakan orang tuanya, malah durhaka kepada orang tuanya, itu ada enggak? Banyak. Ya. Makanya manusia itu jangan terlalu sombong dengan akalnya. Gue pinter, gue cerdas. Jangan. Ya. Di dunia ini orang-orang yang benar hidupnya itu adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mesti orang yang berakal ya, yang cerdas, yang kadang-kadang pendidikannya itu tinggi, otomatis dia berbakti kepada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya itu sudah tidak menguntungkan. Nah, ya. Kadang-kadang ada anak itu kurang ajarnya, na'udzubillah. Memperlakukan orang tua itu ibaratnya habis manis seperti waktu dulu, Masya Allah, baik banget sama bapaknya. Karena bapaknya banyak duitnya. Bermuke-muke sama bapaknya, sama emaknya gitu ya. Giliran sudah tidak punya apa-apa, sudah renta kadang-kadang. Tapi itu tidak terjadi bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, dia akan berusaha untuk mencari ridho orang tuanya dengan berbakti kepadanya. Dengan itu dia berharap semoga Allah pun ridho kepadanya. Hadis nomor berapa itu dulu? Hadis ketiga ya. Ridho Allah tergantung pada keridhoan orang tua. Murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Tayyib. Kandungan hadis. Perintah agar berbakti kepada dua orang tua disertai penjelasan akan besarnya pahala berbakti kepada mereka dan peringatan agar tidak durhaka kepada mereka. Perhatikan ya, perintah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu kalau di dalam Al-Quran itu disatukan oleh Allah dalam satu ayat dengan perintah yang paling besar. Perintah yang paling besar adalah beribadah atau menyembah, menauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian lanjutnya birrul walidain. Ini sering saya ingatkan, kalau hari ini kita sudah menegakkan sholat sebagai wujud ihsan kita kepada Allah, ya, maka setelah sholat perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Kalau antum misalnya sudah rukuk, sudah sujud, itu sudah bagus. Ya, tapi dikombinasi dengan durhaka kepada orang tua. Kalau jaraknya dekat gitu ya, kalau jaraknya dekat, ya, saya sarankan pulang dari sholat isya temui orang tua. Nah, cium tangannya, minta maaf. Kalau antum ada yang punya masalah misalnya selama ini durhaka kepada orang tua, ya. Atau kalau Jawa Timur ya Pak ya. Ya, kasih tiket suruh pulang. Nah,
naiki bis double decker itu atau yang sleeper ya. Ya, manjakan dia. Kalau mau baik nggak rugi. Ngongkosin orang yang mau tobat kepada Allah, mau berbakti kepada orang tuanya nggak rugi. Ya. Kalau misalnya dia gini misalnya ya, karyawan antum ada yang Jawa Timur, antum tahu durhaka kepada orang tuanya, suruh pulang. Nih saya ongkosin. Sama sekalian uang jajannya gitu. Masya Allah. Iya. Ini masalah besar, jangan dianggap remeh. Apalagi cuman Bekasi gitu ya. Cuman di sini, ya. Yang kalau naik motor sejauh-jauhnya Bekasi nggak habis liter lah. Gitu. Nah, pulang habis sholat isya, temui, minta maaf, kemudian bertekad untuk menyambung silaturahim, mengamalkan ajaran yang mulia ini. Biar ada hasilnya. Ngaji itu memang untuk merubah diri kita kan. Ilmu itu cermin. Setelah kita tahu ternyata dalam agama Islam itu berbakti kepada orang tua ini luar biasa kedudukannya. Ya, kok selama ini saya belum berbakti, selama ini durhaka. Saya benahin hidup saya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau bab istri ya, memperlakukan istri dengan baik, ya. Juga begitu. Antum ngaji selama ini ngaji itu kemarin dari rumah tadi belum paham masalah ini. Setelah ngaji diingatkan bahwa suami itu harus memperlakukan istrinya dengan baik. Kalau enggak urusannya dengan Allah, bukan dengan mertua. Mertua itu kadang-kadang takut sama menantunya. Mertuanya udah sepuh, menantunya masih gagah. Tapi menantunya itu yang harus sadar. Saya memperlakukan istri saya dengan baik itu bukan karena mertua, tapi karena amanah dari Allah. Ini masalah besar juga, ya. Masalah besar. Buktinya materi khutbah Rasulullah ketika khutbah istimewa namanya khutbatul wada' itu mengingatkan para suami ya, agar memperlakukan istrinya dengan baik. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu. Dan nisa itu yang dimaksud di sini istri ya, dan juga bisa artinya yang lain, tapi yang prioritas di sini istri. Bagaimana antum selama ini? Berbicara gimana? Ada loh suami itu kalau di luar itu kalau ketemu cewek-cewek itu Masya Allah manisnya luar biasa. Tapi giliran nama istrinya itu babak belur, dimaki-maki. Loh, hidup ini kalau bukan untuk ibadah ikhwatal iman ya, untuk nyari duit itu bisa terjadi. Betul Pak Nur ya? Bisa nggak? Oh. Apalagi kalau di luar sana itu misalnya di kantornya itu bosnya perempuan itu pasti dia baik banget, nggak berani macam-macam lah supaya nggak dipecat. Nah, giliran masuk rumah itu kebaikannya udah habis di kantornya tadi. Tinggal ngomelnya, tinggal ganasnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini kan tentang orang tua ya. Mumpung ada orang tua disebut-sebut sini, saya ingatkan ada istri, ya kan? Ada orang lain di sekitar kita. Semuanya telah diatur oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Berbakti kepada orang tua di penghujung masa tua mereka dengan memberikan pelayanan dan nafkah merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Antum perhatikan ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada petunjuk detail tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Yang ada itu cuman ihsan, bir, gitu ya, ihsan, berbuat baik. Tapi realnya itu bagaimana? Nah ini anak juga harus tahu, ya. Kadang-kadang berbakti kepada orang tua itu tidak perlu dengan duit. Ada kan anak itu sampai orang tuanya sepuh itu masih kaya raya orang tuanya. Hah? Bahkan anaknya itu punya rumah juga bapaknya yang bikinin. Semua. Ada nggak itu? Ada. Nah, berbakti kepada orang tua yang serba kecukupan begini, itu beda dengan berbakti dengan orang tua, berbuat baik dengan orang tua yang miskin. Nah, kalau berbakti kepada orang tua yang begitu gimana? Misalnya ini anaknya tinggal di Bekasi, orang tuanya itu tinggal di Bandung atau di kota yang lain. Gembiranya orang tua, senangnya orang tua, ridhonya orang tua terhadap anak. Orang tua yang kaya raya. Itu biasanya apa? Hari-hari tertentu anaknya berkunjung, ya kan? Silaturahim bawa cucu-cucunya, ya kan? Antum sudah kakek?
Udah kakek. Cucunya berapa? Cucu satu. Nah, cucu satu. Yang harusnya contohnya yang cucunya banyak ini. Yang anaknya di Kalimantan, yang anaknya di Papua, yang anaknya di Aceh, yang anak banyak tersebar di berbagai penjuru. Tanyain orang-orang tua seperti itu. Saat paling istimewa, paling menyenangkan itu kapan? Ketika cucu-cucunya datang. Iya kan? Gak usah bawa apa-apa, istilahnya orang di rumahnya itu orang kaya raya kok. Menyenangkan orang tua yang kaya raya seperti itu. Bahkan kadang-kadang pulangnya ini anak cucunya itu malah dikasih apa? Duit. Semua tiketnya diganti, pulangnya malah kadang-kadang dapat banyak banget dari Pak. Berarti berbaktinya dengan menggembirakan orang tua. Betul? Tapi kalau orang tua ini miskin atau memerlukan pelayanan ini yang disebutkan tadi, memberi nafkah. Atau pelayanan orangnya ini sudah sepuh kemudian tidak harus ditopang oleh anaknya. Mungkin dituntun-tuntun ke kamar mandi, ya kan? Dan lain sebagainya, makan disuapin. Pelayanan dan nafkah atau mungkin tempat tinggal. Ya, orang tuanya itu tidak punya rumah, anaknya mampu memberikan rumah. Itu semua investasi akhirat. Ya. Pelayanan, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan keadaan, atau kadang-kadang ya lebih dari itu. Orang tuanya sakit-sakitan, butuh pengobatan, ya kan? Nggak punya biaya. Anaknya mampu. Maka salah satu bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah apa? Mengobati, membiayai pengobatannya. Jadi tergantung kondisinya, ya. Atau kadang-kadang di hari-hari tertentu gitu ya, mungkin lebaran, kasih hadiah. Ya. Hadiah itu juga yang pantas, yang kalau makanan ya makanan favoritnya apa. Jangan orang tua antum itu orang kampung, antum kasih makanan-makanan kota yang dia tidak doyan. Iya. Atau pakaian. Nah, kita kalau ngasih hadiah kepada bapak kita itu lihat pakaian favorit bapak itu apa? Sarung. Biasa kalau ke masjid sholat itu pakai sarung misalnya ya. Sarung favoritnya bapak itu apa? Kalau anak ini benar-benar perhatian tuh kenal itu. Gajah duduk. Bisa jadi, tapi ada yang lebih bagus. Kalau di kampung saya itu kiai itu apa sarung-sarung yang itu sarung masyhur mereknya. Atau BHS misalnya ya. Atau kalau sekali tempo kasih sarung yang bagus, baju koko yang bagus, ya kan menjelang lebaran gitu. Ya, atau baju favoritnya apa? Koko ya rata-rata kan. Nah, padahal baju koko itu bajunya Cina ya. Ya nggak apa-apa dipakai ke masjid kan nggak apa-apa. Ya, jangan misalnya orangnya nggak mau pakai jubah, antum kasih apa namanya hadiah gamis. Di sana itu nggak ada satupun orang pakai gamis di kampungnya. Ya nggak benar itu, nggak tepat. Ya, dia nggak mau. Ya, ini contoh menggembirakan orang tua kadang-kadang dengan hadiah pada momen-momen tertentu. Ya, momen istimewa ngasih hadiah itu biasanya kapan? Lebaran ya. Nah, diantaranya itu. Misalnya kok pecinya itu sudah buluk misalnya. Anak yang ini perhatian itu, peci bapak udah buluk. Kasih peci yang bagus. Itu juga bentuk apa? Bentuk ihsan, ya. Ini kita baru bicara kepada kedua orang tua ya. Nanti bisa merembet. Teman-teman sahabat karib orang tua itu juga harus kita jaga persahabatannya kalau orang tua kita mati. Tapi itu nanti kita baru fokus di masalah memberikan pelayanan dan nafkah. Ya, merupakan salah satu amal soleh yang ganjarannya sangat besar banget, bisa menjadi penyebab masuk surga. Barang siapa lalai dalam menunaikan hak mereka, maka ia tidak akan masuk surga dan Allah akan menghinakannya. Ya. Jadi sebab mulia itu kadang-kadang melalui orang tua. Berbakti kepada orang tua mulia. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, tidak peduli dengan orang tua, itu bisa menyebabkan orang itu hina. Ya. Hina dalam pandangan Allah ya. Tapi kadang-kadang begini ini tidak hina dalam pandangan manusia. Tapi umumnya sampai hari ini alhamdulillah, kalau ada orang melanggar ajaran ini, hina dia.
Kalau ketahuan orang ya, benar kan? Anak yang tidak peduli dengan orang tua, misalnya anaknya ini sukses di Jakarta. Kemudian orang pada tahu bahwa anak ini punya orang tua di kampung, dia tidak ngurus. Pasti orang ini jatuh. Sebagaimana Rasulullah sabdakan tadi. Apa tadi? Kesabdanya, terhinalah, sungguh hina, sungguh hina. Ya. Termasuk yang membuat orang itu hina adalah zina. Zina itu fahisyah. Dalam Islam zina itu disebut fahisyah. Maka orang yang zina ini kalau ketahuan orang hancur dia. Hina dia. Apalagi kiai, apalagi anak kiai zinain santrinya, na'udzubillah. Lihat kedudukan yang tinggi sebagai kiai, kedudukannya yang tinggi sebagai keluarga kiai itu tidak bisa menahan dia mulia, tetap mulia kalau dia melakukan fahisyah ini. Iya. Jatuh. Sampai hari ini kita bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang zina itu tidak mungkin mulia. Meskipun banyak yang melakukan, apalagi perempuan yang menjajakan dirinya untuk dizinai. Nah, dia siap ahlan wa sahlan misalnya gitu ya, menjana. Itu nggak mungkin jadi wanita mulia. Orang-orang beriman pasti memandang itu wanita hina. Nih, perhatikan baik-baik. Anda ingin mulia, takwa kepada Allah. Nah, jangan melawan. Meskipun zaman ini sudah dosa itu sudah biasa, tapi orang yang melakukan dosa ini membuktikan ajaran Islam itu mulia. Ajaran Islam itu tidak bakalan luntur, ya, tidak bakalan luntur, ya. Tayyib. Dianjurkan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar dapat difahami. Kadang-kadang kalau ada masalah yang penting, ya, itu kita bisa ngomong diulang 3 kali supaya orang itu faham. Tapi tidak setiap kata ulangi 3 kali ya. Setiap ngomong ulangi 3 kali ya, enggak. Mungkin dalam arti-arti tertentu. Ini kan Rasulullah menjelaskan masalah besar kan. Orang terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Kalau cuma diucapkan sekali, bisa jadi sahabat tidak fokus dalam masalah ini. Beliau ulang 3 kali. Ya. Atau kadang-kadang orang tua menasihati anak dalam masalah penting misalnya ya, itu bisa diulang-ulang. Kita tiru ini. Ya, nak, kamu jaga sholat ya. Kamu jaga sholat. Kamu jaga sholat 5 waktu dimanapun kamu berada. Itu kan beda kan, cuman kalau pesannya cuman sekali kan? Ya, beda kan? Atau misalnya kemarin itu salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Darda misalnya ya. Kamu jauhi, pertama adalah supaya menjauhi syirik, ya kan? Kamu hati-hati ya, jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Kamu hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Kamu hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Karena ini wasiat masalah besar, layak untuk diulang-ulang supaya anak yang diwasiati itu apa? Faham dan wasiat ini mantap istilahnya gitu. Atau yang lain, misalnya khamr ya. Khamr itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ummul khaba'is. Gitu ya. Kita lihat. Miftahu kulli syarr kalau di sini dikatakan. Khamr itu adalah kunci segala keburukan. Nah, kamu hindari khamr ya. Hindari narkoba. Kamu hindari, kamu benar-benar hindari ini. Karena Nabi kita itu mengajarkan khamr itu adalah pintu atau kunci segala keburukan. Kalau kamu sudah doyan khamr, nggak bertaubat, hancur kamu. Ya. Bisa juga di khutbah-khutbah itu kadang-kadang khatib harus mengulang-ulang supaya jamaah itu faham. Jadi ini metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memaparkan sesuatu, dan Rasulullah itu pengajar ulung. Ya, punya cara-cara jitu bagaimana ilmu yang disebarkan itu benar-benar terserap. Nah, ini kadang-kadang ada orang itu ngajarkan materi dari Rasulullah, tapi cara mengajarnya itu nggak ada mirip-miripnya dengan Rasulullah. Misalnya apa? Oh, di dalam situasi Masya Allah orang pada tidur, orang pada ngantuk, orang pada main HP sendiri, orang pada ngobrol sendiri. Dia terus menyampaikan pemaparan tanpa mengondisikan
jamaah supaya siap. Kalau begitu jangan ngomong. Kalau orangnya pada ngobrol sendiri, pada main HP, pada ngantuk. Ya. Kalau kajiannya terlalu panjang, stop. Sudah membuat orang lelah, ya kan? Tapi kalau kajiannya ini memang durasinya masih normal, tapi orang kondisikan. Tolong ya, siap atau jangan main sendiri, jangan ngantuk, nanti siap dengar baik-baik. Ilmu itu mahal. Ilmu itu penting. Ngaji itu bukan iseng. Kan begitu kan? Rasulullah SAW kalau menyampaikan sesuatu punya trik-trik jitu. Bagaimana supaya diserap. Kadang-kadang sahabatnya dikasih ini dulu, dikondisikan dengan bertanya. Misalnya Rasulullah SAW ingin mengajarkan tentang siapa orang yang bangkrut. Bangkrut ikhwatal iman, bangkrut di akhirat itu kan perkara dahsyat. Dikasih umpan dulu pertanyaan. Diumpan pertanyaan. Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengeluarkan pendapatnya, menjawab, ya kan? Diumpan dulu pertanyaan. Contoh lagi ketika Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad radhiyallahu an perkara-perkara yang sangat pokok, ya. Mu'ad ini bonceng apa namanya? Kendaraan Rasulullah apa itu? Khimar, ya kan? Dia bonceng di belakang Rasul. Jadi bonceng itu ada dalilnya. Jadi kalau bonceng motor tuh dulu sahabat Nabi itu ada yang bonceng di belakang Rasulullah. Namanya orang diboncengin Rasul kan mungkin tengok kanan, tengok kiri, lihat pemandangan kan. Tiba-tiba kalau seandainya Rasulullah langsung menggelontorkan ilmu pada saat seperti itu, kan tidak siap kan? Maka ditanya dulu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ditanya dulu, tidak langsung diajari begini-begini, ditanya dulu. Mu'ad kalau ditanya kan siap, ya kan? Kalau punya ilmunya ya dijawab, kalau belum punya ilmu enggak neko-neko. Simple. Allahu wa rasuluhu a'lam, udah. Berarti nanti Rasulullah setelah sahabat ini menyatakan tidak tahu atau belum tahu, pasti ajari. Rasulullah itu pemurah. Nah ini begini tiru. Antum yang mengelola kajian juga ya. Seperti ini. Kalau ada orang-orang yang berisik misalnya atau mengganggu ketertiban jamaah, dikondisikan dulu. Supaya dengan harapan ilmu itu nyampe. Nah ini kalau di sini tadi Rasulullah mengulangi 3 kali. Itu salah satu trik beliau supaya yang beliau sampaikan itu bisa difahami. Taib. Apalagi Rasulullah ya, sahabat itu begitu antusias duduk bersama Rasulullah. Kalau di dunia ini ada ustadz itu ganteng banget, akhlaknya bagus gitu. Kira-kira yang ngaji seneng nggak dengan ustadz seperti itu? Hah? Bayangin, seneng nggak? Dan tidak mungkin ada ustadz yang seperti Rasulullah di zaman ini. Gantengnya, akhlaknya. Karena Rasulullah itu begitu luar biasa pesonanya, maka duduk di majelis Rasulullah bagi para sahabat itu sangat apa? Sangat apa? Sangat menyenangkan dan ngangenin. Pengen balik lagi. Kan gitu kan? Nah, sudah begitu cara ngajarnya. Murid-muridnya itu sangat memuliakan Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Karena memang pada diri Rasulullah terdapat semua hal yang menyebabkan beliau itu dicintai oleh sahabatnya. Ya. Iya, orang dicintai itu ada sebabnya. Kalau misalnya orang tuh jorok, kotor, baunya nggak enak, ada nggak orang seneng? Hah? Jujur aja, ada nggak orang yang seneng? Kalau misalnya di dalam Islam itu kita diajarkan bahwa jamaah itu nggak usah ada persiapan. Yang tadi pagi kerja keras keringatnya ini maghrib nggak usah mandi, masuk masjid. Kira-kira bau masjid ini kayak apa? Ya? Orang-orang yang punya apa ya? Punya selera tinggi. Kira-kira terganggu nggak dengan suasana seperti itu? Terganggu kan? Ngapokin. Datang ke masjid yang seperti itu pasti ngapokin, bukan ngangenin. Tapi Masya Allah kalau orangnya itu meskipun kulitnya ya hitam-hitam kayak kita ini ya. Sawo matang katanya ya. Hah? Tapi Masya Allah menjaga kebersihan ke masjid itu pakai baju yang ini mandi dulu, mengenakan wewangian ya kan. Apalagi ruangnya ber-AC. Masya Allah. Tapi kalau pada makan jengkol, makan pete, nggak mandi, kumpul semuanya bau-bau aneh gitu ya kan.
di masjid, apalagi full AC, ditutup pintunya, gimana itu? Hah? Apa bahasanya kalau di sini? Ngambreng benar, bulek gitu. Masya Allah nih ya. Jadi kalau ada masjid kok sampai orang itu tidak nyaman di situ, tidak kangen, sekali masuk pengen masuk lagi, ada masalah. Ya, seharusnya masjid itu menjadi tempat yang paling ngangenin, paling indah, paling bersih, paling harum. Karena orang-orangnya memang semua dari rumah nih, ya kan? Nah, begini coba kita mulai ya, jangan nggak usah membayangkan ada 1000 orang yang begini. Kita mulai dari diri kita. Mau Jumatan misalnya maksimal. Persiapan kita mandi, mengenakan baju yang bagus, wewangian, berangkatnya tuh semangat. Jangan nunggu khotibnya berdoa Rabbana atina fid dunya baru keluar. Masya Allah. Ya. Berikutnya, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. An Sahal bin Mu'ad an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrih. Dari Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya maka ia akan memperoleh keberuntungan, sungguh Allah akan memanjangkan umurnya. Yang lebih terkenal dari ini adalah silaturahim itu memanjangkan umur ya. Kesimpulan atau kandungan hadis, berbakti kepada orang tua merupakan sebab keberkahan dan dipanjangkannya umur. Yang memanjangkan umur itu siapa? Allah. Yang mengkhabarkan, yang mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua bisa memanjangkan umur itu siapa? Allah. Jadi nggak sulit kita menggabungkan. Karena semuanya bersumber dari Allah. Allah yang memanjangkan. Kalau anak berbakti kepada orang tua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa ditemukan itu kalau ada orang bukan nabi ya ngomong, membuat ajaran, ya kan? Itu nyambung apa enggak? Barang siapa membaca surah ini 10 kali atau 1000 kali maka akan begini-begini. Itu bukan firman Allah, bukan sabda Rasulullah. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Enggak nyambung lah. Orang yang ngabarkan bukan ini. Bikin-bikin dewek. Nah, tapi disandarkan ada ganjaran begini dari Allah. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Kecuali kalau Rasulullah itu yang mengkhabarkan memang utusan Allah ya tentang fadilah suatu amal. Klop yang mengkhabarkan utusan Allah. Sholat isya berjamaah itu ganjarannya seperti qiyamul lail separuh malam. Itu yang mengkhabarkan siapa? Rasul. Ya udah, ini yang mengkhabarkan Rasulullah, yang memberi ganjaran Allah. Klop. Tapi kalau orang bukan Rasul, bukan Nabi, bikin-bikin ngajarin sesuatu, ya, antum mau terima. Kalau saya nggak mau. Kalau saya tahu, Pak, itu kan Nabi tidak ajarkan, tapi sampean ngajarin. Kalau seandainya agama itu boleh begitu, ya, saya bikin ajaran sendiri, nggak mau ikut ajaran Bapak, gitu kan? Benar ya? Tapi kadang-kadang orang yang bikin ajaran sendiri itu masih laku keras loh, masih banyak yang mau. Jadi ajaran tentang ganjaran ya itu harus ada sumbernya dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berbakti kepada orang tuanya berhak memasuki tuba, yaitu surga yang khusus diperuntukkan bagi golongan tertentu. Tadi Rasulullah menyebutkan man barra walidahi tuba lahu. Dan pensyarah di sini, pensyarahnya ini Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi ya, mengatakan ternyata tuba itu salah satu nama surga yang khusus untuk golongan tertentu. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini kita sudah mengetahui betapa wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk berbakti kepada orang tua tadi belum saya sebutkan adalah memohonkan atau berdoa untuk kebaikan orang tua. Ya. Kalau orang tua itu sudah wafat berarti memohonkan apa? Rahmat, mohonkan ampun, mohon kepada Allah agar kuburannya itu dilapangkan, diterangi, ya, dijadikan raudhah min riyadil jinan dan yang lainnya.
Ya kan? Itu kalau orang. Tapi kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tua itu musyrik atau kafir, bukan seiman dan seagama Islam dengan anaknya? Boleh nggak anak itu atas nama bakti kepada kedua orang tua memohonkan ampunan untuk kedua orang tua? Bab berikut ini menjawab pertanyaan tersebut. Tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Ya. Perhatikan ini judulnya ya. Ini bab mohonkan ampun untuk orang tua musyrik. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bagaimana kalau bukan orang tua? Paman atau orang lain? Jawabannya gimana? Sama. Tapi kenapa di sini dibatasi tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua? Kan ini yang dikutip oleh Imam Bukhari ini hadis-hadis tentang orang tua. Baik itu orang tua atau siapapun ya, kalau memang mati dalam keadaan musyrik atau hidup dalam keadaan kafir musyrik, kita tidak boleh memohonkan ampun. Baik dia masih hidup atau sudah meninggal. Doa satu-satunya doa untuk orang musyrik, untuk orang kafir itu adalah memohonkan hidayah kepada Allah untuk mereka. Kalau masih hidup. Kalau sudah wafat, ya sudah. Ma'assalamah. Selamat jalan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Baik. Ini ketentuan Allah ya. Saya yakin kalau di luar sana ya, ada ustadz yang menyatakan pasti dikeroyok netizen itu. Ya. Apalagi kalau kajiannya viral, pasti dikeroyok. Kenapa? Karena orang-orang bodoh nggak ngaji, berani komen. Kan gitu, masalahnya sekarang itu begitu. Antum ngomong agama di luar sana itu banyak diserang orang. Yang nyerang itu bukan ucapan antum salah, tapi yang nyerang ini orang bodoh yang nyerang, orang yang tidak tahu. Masya Allah. Ya, baik. Ini ada judul ini. Ani Ibnu Abbasin fi qawlihi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi, tentang firman Allah azza wa jalla, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ila qawlihi kama rabbayani saghira. Fanasakhatha al-ayah fi bara'ah ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengenai tafsir firman Allah ayat 23 surah Al-Isra. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nih ya, kalau antum ingin mengetahui seberapa mulia ibu dan bapak antum, termasuk bapak dan ibu saya ya, baca ayat ini. Allah sampai membimbing kepada anak bertutur kata kepada orang tua saja, dibimbing oleh Allah langsung. Ini mirip Allah membimbing para sahabat berbicara, berkomunikasi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nih, bayangkan kalau ada anak itu kurang ajar kepada orang tua, coba suguhi ayat ini, renungkan ayat ini. Ya, orang tuamu itu Allah tidak ridho kamu mengatakan Allah tidak ridho kamu membentak-bentaknya. Allah perintahkan untuk bertutur kata yang bagus. Nih ya, ini saksinya antum di sini. Kita belajar ilmu seperti ini. Kadang-kadang ada orang menganggap kita ini kalau ngaji begini, ngaji yang enggak ngaji yang macam-macam gitu ya. Padahal ini yang kita pelajari. Alhamdulillah ada rekamannya ya. Nah, biar didengar orang di luar sana. Nih orang tua kita itu sampai segitu mulianya. Ya.
Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Masya Allah, Allah memerintahkan kepada anak supaya tawadhu terhadap orang tuanya. Kadang-kadang ada orang anak itu kurang ajar banget, malu mengakui orang tuanya. Ada ya begini nih ya, ada kan? Allah perintahkan kamu jangan menyombongkan diri kepada orang tuamu, rendahkan dirimu. Ada loh orang tua itu ya, petani ya. Petani itu kalau biasanya petani itu sifat fisiknya gimana? Kulitnya hitam legam, bongkok kalau sudah tua ya. Anaknya Masya Allah jadi orang hebat. Bisa ada nggak mungkin petani itu anaknya jadi jenderal misalnya? Hah? Jenderal bintang berapa paling tinggi Pak Nur? 4, 7 nggak ada. Puyer itu ya, bintang 7 ya. Masya Allah begini ini kalau nggak kuat-kuat iman atau kadang-kadang anaknya ini sukses di kota, ya kan? Kemudian naksir dengan anak orang kaya, dia malu memperkenalkan orang tuanya. Bisa jadi kan ini bukan sinetron, bukan drama, benar-benar jadi. Allah sudah ingatkan rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, siapapun adanya kamu. Apalagi kalau anaknya jadi ustadz kemudian sombong sama orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Apalagi ngaji ilmu-ilmu seperti ini ternyata sama orang tuanya itu malah jadi sombong. Naudzubillah. Sombong yang paling parah itu adalah kalau orang belajar ilmu kemudian dia ilmu syar'i kemudian dia sombong. Kalau ada orang kaya imannya minim kemudian sombong itu mungkin maklum kita. Ya kan? Tapi kalau ada orang alim pinter ngepaham agama malah sombong kepada orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Nah, keracunan ayat mana orang anak ini? Enggak mungkin kan begitu kan? Keracunan hadis mana dia? Nah, Masya Allah. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasuhku di waktu kecil. Ya. Ini kalau ayat ini mutlak berarti siapapun orang tuanya anak diperintahkan untuk mendoakan doa ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ketahui kata Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, ayat ini mansukh, dihapus dengan ayat 113 dari surah At-Taubah. Tidak selayaknya bagi nabi dan untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kaum kerabat setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Jadi begini ya, perhatikan. Ayat yang menganjurkan anak berdoa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tidak mutlak. Ayat ini mansukh. Kalau orang tuanya itu musyrik, maka tidak boleh memohonkan, anak tidak boleh memohonkan ampun untuk orang tua yang musyrik. Ampun loh ya. Kalau masih hidup berarti mohonkan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kedua orang tuaku. Kalau sudah wafat berarti tidak ada doa apapun. Sudah wafat kan sudah selesai. Ya kan? Berarti tidak ada doa apapun yang bisa dipanjatkan kepada Allah untuk kedua orang tua yang mati meninggal dalam keadaan musyrik atau kafir. Ini rambu-rambu syariat ya. Jadi urusan doa itu memang ada aturannya. Makanya biasanya orang-orang yang berdoa untuk memohonkan ampun itu dibatasi. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Biasanya ya. Terus jamaah Jumat apa? Antum diem apa mengaminkan? Saya tanya. Ayo, selama ini antum kalau Jumatan itulah, kalau khotib berdoa di khutbah itu, antum diem apa mengaminkan? Jujur, mengaminkan ya, tapi tidak usah kencang-kencang teriak-teriak. Amin. Ngangkat tangan apa enggak? Ini masalah furu'. Yang antum amalkan tuh ngangkat tangan apa enggak? Enggak, ya udah. Tapi yang lain ngangkat tangan ya. Ya enggak usah antum marah-marahin. Ya, maksudnya dijelaskan dengan baik. Memang itu termasuk yang saya pahami adalah makmum tidak perlu mengangkat tangan, tapi mengaminkan itu iya, jangan meneng, jangan diem. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina
wal mu'min. Betul. Kalau doa mohon ampun itu tidak mungkin mutlak. Mutlak itu misalnya Allahumma gfir jami'an nas. Ya Allah ampunilah semua manusia. Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, antum mohonkan ampun? Enggak. Dibatasin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Biasanya ditambahi lagi apa? Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah mati. Dan banyak-banyak berdoa ini. Mudah-mudahan kalau kita banyak berdoa ini, nanti kalau kita sudah meninggal di alam barzah juga orang pada doain kita. Biasanya itu al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau kita sayang sama orang-orang Islam, insya Allah mereka juga nanti sayang sama kita. Ya, tayyib. Ada enggak Nabi? Oh, udah bisa saya. Ini pas masuk. Adzan dulu ya, nanti kita lanjutkan ya. Tidak sampai jam 10. Tenang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi akhir ayat ya yang dikutip di sini. Tidak selayaknya bagi Nabi untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kaum kerabat. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Menarik untuk diulas ini ya. Nabi itu ada kerabatnya yang musyrik apa enggak? Kita ambil dulu Rasulullah Muhammad SAW. Ada kerabatnya yang musyrik enggak? Ada. Ya. Yang paling ini ada yang musyrik sekaligus sangat memusuhi Nabi. Pamannya kan? Siapa itu? Abu Lahab. Ya kan? Abu Lahab. Paman itu. Tapi Masya Allah. Dia tidak Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Ya, tidak memberi hidayah kepada Abu Lahab. Bahkan bukan sekedar tidak memberi hidayah. Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah luar biasa. Gembosin dakwah Rasulullah. Ya. Sombong, tidak mau menerima kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Hina kematiannya. Divonis oleh Allah masuk neraka. Dan nanti pasti masuk neraka. Ya. Ada juga pamannya. Kerabat itu kan diantaranya paman ya. Baik banget terhadap Rasulullah. Baiknya luar biasa. Tapi mati dalam keadaan tidak menjawab dan memenuhi dakwah Rasulullah SAW. Mati dalam keadaan musyrik. Padahal baik banget. Ya. Ini berarti apa ini? Kira-kira kalau seandainya Rasulullah SAW itu bisa memberi hidayah taufik, membuka hati seseorang untuk menerima kebenaran, kira-kira pamannya yang jahat tadi dibiarkan mati musyrik apa enggak? Enggak mungkin. Ya. Karena Rasulullah itu sangat serius, sangat menginginkan orang itu beriman. Apalagi Pak Abu Thalib yang begitu baik, begitu banyak kebaikan budinya kepada Rasulullah. Nah, ini bukti bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa memberi hidayah taufik. Bisanya cuman menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Persoalan hidayah di tangan Allah. Jadi memang ada ya kerabat Rasulullah ya musyrik. Akhirnya Rasulullah mengamalkan ayat ini untuk pamannya yang jahat tadi atau untuk pamannya yang baik banget ya. Tapi musyrik, mati dalam keadaan musyrik, Rasulullah tidak mendoakan. Karena apa? Dilarang oleh Allah, tidak layak. Nah, taib. Baik. Kalau nabi yang lain ada enggak? Yang antum ketahui punya kerabat atau bahkan punya orang tua yang ini? Ada ya. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Tadinya juga Ibrahim bertekad memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, tapi dilarang oleh Allah setelah orang tuanya itu jelas-jelas kafir. Dah. Baik.
Kandungan hadis, ayat pertama menunjukkan permohonan ampunan dan doa kebaikan untuk orang tua yang beragama Islam. Yang penting beragama Islam ya. Jujur aja ya, antum yang sudah belajar sekarang ini, jika dibandingkan dengan orang tua antum yang dulu tinggal di kampung, itu keislamannya ada beda-bedanya enggak? Ada enggak? Ada ya. Dulu mungkin orang tua antum di kampung itu masih terikat dengan perdukunan. Ya, di kampung kan itu kan kuat ya perdukunan. Sementara antum yang sudah belajar tauhid, belajar akidah, itu sudah tidak lagi tidak lagi lekat dengan perdukunan. Ya kan? Benar. Kenapa? Takut kepada Allah. Kalau datang ke dukun bertanya sesuatu itu, pulangnya sholatnya di 40 malam tidak diterima. Sholat 40 malam itu 40 hari 40 malam ya. Berarti 200 kali sholat. Mau sholat tidak diterima. Apalagi kalau sampai membenarkan, meyakini apa yang dikabarkan oleh dukun itu, bisa keluar dari Islam. Gantinya apa? Gantinya adalah iktimad, bersandar kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa meraih impian kita. Itu pisah dengan dukun tapi bersandar kepada Zat yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Jadi harus begitu, dipisahkan dengan dukun tapi disandarkan, diajak untuk bersandar kepada Allah. Jangan dipisahkan dengan dukun tapi juga tidak diajari tawakal, tidak diajari bersandar kepada Allah. Akhirnya orang ini kayak layang-layang putus gitu. Hidup nggak ada pegangannya, enggak. Ya, baik. Begitu itu gimana sikap kita sebagai anak? Ketika misalnya kita kenal orang tua kita itu masih banyak kekurangan-kekurangan dalam beragamanya. Tapi muslim dia, kita doakan apa enggak? Kita doakan apa enggak? Loh, justru anaknya itu mestinya harus lebih kenceng lagi doanya dengan harapan mudah-mudahan kekurangan orang tua itu diampuni oleh Allah karena. Tapi kalau ada yang mengatakan, tapi Pak dia melakukan kesyirikan Pak. Nah bapakmu kan belum ngerti kalau itu syirik. Belum ada yang mendakwai di zaman itu. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang ada orang itu ngaji ya. Itu hasilnya begitu. Setelah ngerti sunnah, Masya Allah memotret kampungnya. Kenapa kamu malas pulang kampung? Kampung saya kampung bid'ah. Astagfirullahaladzim. Biar orang itu hidup sesuai dengan apa yang sampai kepada dia. Akhirnya nggak mau pulang kampung, akhirnya nggak mau kunjungin kerabatnya. Kenapa kamu nggak mau silaturahim? Kerabat parah, saya itu parah. Islamnya masih begini begitu. Nah kamu parah, malahan lebih parah. Kalau punya ilmu sedikit kemudian menganggap tidak perlu lagi silaturahim, justru dekati mereka. Ya. Atau setidak-tidaknya jadikan saja mitra untuk nyari ganjaran kepada Allah kalau kita tidak sanggup mendakwai mereka. Kan begitu. Ini kadang-kadang ada orang ngaji itu berubah semuanya. Yang tadinya ramah sama orang sekarang malah hilang ramahnya. Jadi jenggureng, Nabi itu sekali bermuka masam kepada Abdullah ibnu Umi Maktum ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Kita itu kepada hasil ngaji itu misalnya makin senang, menyebar salam, makin ramah, makin berbakti kepada orang tua, makin baik sama tetangga, kan begitu kan? Ini kadang-kadang makin negatif semua. Akhirnya orang ini kenapa ini kesambet apa ini orang ini? Kok jadi begitu? Tadinya itu baik banget si fulan itu, dermawan malah hilang dermawannya. Ya. Taib. Ini ya orang tua yang beragama Islam. Ayat kedua, kandungan hadis ayat kedua menunjukkan larangan memohonkan ampunan dan berdoa untuk orang tua yang kafir. Kalau kafir itu kan jelas batasannya ya. Pokoknya tidak beragama Islam itu berarti kafir. Itu batasan yang paling jelas itu. Ya. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut dan mengatakan bahwa ayat dalam surah At-Taubah telah dihapus hukumnya. Ya ini kesimpulan dari penulis ya. Jadi
Kalau menurut Ibnu Abbas tadi kan dinasakh ya, tapi menurut pensyarah ini tidak perlu ada pernyataan dinasakh karena ayat ini beda. Satu untuk orang tua mukmin, larangan memohonkan ampun untuk orang tua kafir. Baik. 13. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik belum memeluk Islam. Nah ini ya. Jelas ya satu persatu ya, jangan sampai persoalan memohonkan ampun untuk orang tua yang musyrik, boleh nggak? Memohonkan ampun kepada Allah dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, boleh apa enggak? Enggak. Tapi kalau berbakti gimana? Ini harus pintar. Jangan antum dari bab tadi kemudian, oh kalau begitu aku nggak usah pulang nemuin Pak E, Mae gitu ya. Kan biasanya tuh manggil kan Pak E, Mae di kampung. Emang ada yang manggil Umi Abi? Nggak ada lah, jarang itu, jarang ya. Simbo ada ya kan, antum kayaknya malu-malu ngakuin orang tua itu apa sih ya kan, memang begitu keadaan kita kan. Nah, wah orang tua saya ini bukan beragama Islam, berarti saya nggak perlu kasih tunjangan lagi, nggak perlu saya berbuat baik. Nah salah antum, salah. Tadi yang dilarang itu memohonkan ampun, tapi berikutnya berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Itu diperintahkan dalam agama. Jadi kalau antum punya prinsip begini, berbakti kepada orang tua itu kan kalau orang tua kita soleh, orang tua kita kenal sunnah, kalau orang tua kita masih Islamnya masih buruk misalnya ya, belum bagus, tidak usah berbuat. Antum bikin ilmu dewek itu, antum bikin syariat sendiri, bukan begitu. Orang tua kafir tetap anak diwajibkan berbuat baik. Cuman kalau memohonkan ampun itu tidak boleh. Tapi kalau orangnya masih hidup, yang paling dibutuhkan adalah doa memohonkan hidayah. Ya. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas qal nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah. Ya, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau mengatakan, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Ada 4 ayat dari Al-Quran yang aku menjadi penyebab turunnya. Masya Allah. Begini ini ada nggak zaman sekarang ini? Orang Islam dari seluruh penjuru dunia, dari Timur Tengah, Eropa, Indonesia yang banyak kiainya, banyak orang Islam. Ada nggak hari ini ayat turun ya? Sebab turunnya ayat itu karena Syekh Fulan, karena Kiai Fulan, itu ada apa enggak? Enggak mungkin. Ini mungkin terjadi di zaman sahabat. Maka sahabat itu istimewa banget. Sampai ada Sa'ad ibnu Waqqas mengatakan, Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, ada 4 ayat Al-Quran yang saya menjadi penyebab turunnya. Ya. Pertama ya, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, ibuku bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga aku menjauhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sa'ad bin Ibnu Abi Waqqas masuk Islam, itu yang menentang adalah ibunya. Ibunya mogok makan, mogok minum. Ada ya sekarang orang demo mogok makan ya? Oh, ternyata di zaman jahiliyah pun pada zaman dulu dipakai oleh ibunya Sa'ad bin Waqqas untuk memprotes keislamannya. Nah, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan denganku, berarti orang tuanya ini musyrik, agresif gitu ya istilahnya ya, nggak pasif. Dia musyrik, mengajak anaknya untuk musyrik. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua yang kriterianya seperti ini? Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan
denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ajakannya jangan diikuti, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ajakannya jangan diikuti, tetapi hubungan dengan orang tua tetap terjalin. Anak tetap berbuat baik. Seandainya orang tuanya tadi lapar, butuh makan, anak ngasih makan. Bahkan mudah-mudahan kebaikan anak ini bisa melumerkan hati orang tua, menyebabkan dia dapat hidayah. Taib. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ibunya tadi mau mogok makan kalau saat Ibnu Abi Waqqas tidak mau meninggalkan agama Rasulullah. Ya. Kalau dilanjutkan, bagaimana sikap Sa'ad bin Waqqas? Kan tidak mungkin kan beliau menuruti keinginan ibunya. Itu kalau dilanjutkan sikapnya begini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini nemui ibunya. Ya. Wahai ibu, jika Anda punya nyawa 100, hidup mati lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup 100, ya, saya tidak akan tinggalkan agama ini. Sekarang terserah ibu mau makan atau lanjut mogok makan. Yang jelas dia mengamalkan ayat ini, kan ajakannya jangan diikuti, tapi perintah Allah tetap berbuat baik. Wasaniyatu, ayat yang kedua, anni kuntu akhatu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hada fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Yang kedua, nah, aku pernah mengambil pedang yang aku sukai, lalu aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku pedang ini. Maka turunlah ayat surah Al-Anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang itu tidak boleh orang main ngambil-ngambil sesukanya ya, dibagi. Yang bagi siapa? Allah, seperti bagi warisan. Ya, kalau ada orang misalnya ikut perang ya, ini ada rampasan perang, menang, lalu ada rampasan perang. Kemudian dia ngambil sebelum dibagi, itu namanya gulul. Itu termasuk dosa besar, ya, tidak boleh. Maka perang itu kalau tidak ada pemimpinnya, nanti kalau selesai menang bisa apa? Bisa apa? Bisa bunuh-bunuhan, rebutan ghanimah. Ya. Maka perang itu Masya Allah, jangankan perang ya, sholat berjamaah saja ada aturannya, ya kan? Padahal tidak ada ghanimah sesudah itu ya. Masya Allah, ya, Jumatan ada aturannya, perang juga ada aturannya, ya, ya. Baik, antum pernah ngerasain ghanimah enggak? Hah? Enggak, tapi badanmu gemuk-gemuk. Alhamdulillah, rezeki itu kan banyak sumbernya. Saya juga belum pernah, jangankan ghanimah yang berupa emas atau ya, atau kambing atau unta. Sepotong roti aja tidak pernah saya dapat ghanimah. Ghanimah itu memang harta halalan thayyibah. Anugerah Allah untuk Rasulullah, spesial untuk Rasulullah. Nabi-nabi dulu itu enggak ada yang namanya ghanimah. Giliran Rasulullah Allah karuniai rizki halalan thayyibah ghanimah. Ya. Kalau antum kan umumnya dapat rizki itu kerja dulu ya. Kerja. Kalau akhir bulan gajian gitu kan. Nah, dulu itu ada jalur rizki namanya ghanimah. Jalurnya perang. Ini keren banget ini rezeki ini untuk orang-orang mukmin sejati, pemberani gitu kan. Baik, kalau tidak ada perang berarti tidak ada ghanimah. Antum kalau misalnya punya pemahaman harta orang kafir itu ghanimah gitu ya, saya nasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tobat, keluar dari pintu ini tobat. Kalau perlu antum muntahin sana di hammam sana pemahaman itu. Lihat warungnya orang, wah itu ghanimah itu. Ghanimah gimana? Antum kalau pengen dapat energen, dapat nutrisari atau apa minuman-minuman itu beli. Jangan ngutil, jangan ngambil, apalagi punya pemahaman itu halalan thayyibah itu. No. Ada loh orang Islam, kelompok Islam di negara kita itu yang punya pemahaman begitu. Harta milik orang kafir itu katanya fai.
Orang nggak ada perang, nggak ada apa, kok ada fight, ada ghanimah. Nah, ya, itu tidak halal. Ya, memang benar ya. Agama Islam itu potensi disalahfahami dan nanti menimbulkan kerusakan, termasuk bikin bom panci gitu ya. Kan nggak canggih-canggih amat kalau benar-benar bisa bikin bom itu kan biasanya nuklir atau bom apalah, itu bom panci. Diisi peledak, kasih sekrup, kasih paku, diledakkan di tempat umum. Katanya, kata pemain itu yang melakukan itu katanya ini apa? Jihad. Tapi yang kena kadang-kadang orang, atau itu dilakukan di negara aman seperti ini. Ya bukan jihad, itu teror namanya. Yang melakukan itu berarti teroris. Kalau teroris ya jangan ngarep-ngarep ganjaran jihad. Yang bisa mendapatkan ganjaran jihad itu kalau orang itu benar-benar jihad. Itu pun dari niatnya juga harus lurus. Siapa yang disebut syahid itu? Yang gugurnya melawan orang kafir, niatnya li'ila'i kalimatillah. Nah itu, jadi jangan gampang-gampang. Kamu mau jihad nggak? Saya modalin panci, panci bikin bom. Nanti mendingan kalau kamu mau cari ganjaran nggak? Mau. Kamu punya panci nggak? Punya. Saya modalin singkong sama gula, kamu bikin kolak singkong gitu ya. Nanti bagi-bagi. Itu lurus itu. Nah, kamu nggak pernah berbagi kolak dengan tetangga kan? Saya modalin. Kamu punya panci kan? Nah, punya kompor. Saya beliin singkong. Nah, atau kalau yang lebih dahsyat lagi daging. Saya modalin daging, kamu bikin gulai, bagi. Nah itu pralon misalnya, ada pralon juga, masya Allah. Pralon, antum kalau punya pralon 2 meter misalnya kan, masya Allah, pengen ganjaran. Saya kasih tahu caranya, diantaranya ya. Antum bikin keran, syukur punya sumur bor, ya kan. Warga di situ ngandelin pam ya. Pam itu sewaktu-waktu mati, ya kan. Antum airnya tidak mati karena ini. Antum bikin keran, kemudian tulis di situ, maklumkan kepada tetangga, siapa saja silakan ambil air ini yang membutuhkan. Masya Allah, itu bisa saja modal pralon dan keran ya, bisa menyebabkan masuk surga. Orang Islam itu masya Allah kalau faham agama ini, tahu jalan-jalan kebaikan itu masya Allah banyak. Panci nggak kepikir bikin bom gitu kan, pralon nggak kepikir bikin bom. Gimana ini caranya? Ilmu itu cahaya. Taib. Ya, yang kedua, lalu ini yang kedua ya. Wassalitsatu, yang ketiga, inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali fa'usi bin nisf faqala la faqultu ats-thuluts fasakata fakana ats-thulutsu ba'dahu jaizan. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku pernah sakit, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Ternyata Rasulullah itu bukan hanya nyuruh umatnya untuk menjenguk orang sakit, tapi beliau pernah mempraktekkan ini. Nah, besok orang sakit itu ganjarannya masya Allah ya, didoakan oleh 70.000 malaikat. Baik. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin membagi hartaku. Apakah boleh aku berwasiat untuk memberikan separuhnya? Beliau menjawab tidak. Lalu aku berkata lagi sepertiga, beliau diam, lalu beliau sepertiga dibolehkan setelah itu. Jadi wasiat ini maksimal sepertiga ya. Orang tua itu nggak boleh meskipun nggak suka dengan anaknya itu menghukum anaknya dengan tidak diberi haknya, itu nggak boleh. Misalnya ada orang tua anaknya pada bandel-bandel ya, tapi dia tidak punya penghalang warisan secara syar'i. Anaknya sama-sama muslim, tapi cuman bandel aja, orang tua kecewa. Orang tuanya marah, biar kapok gitu, nggak saya bagi warisan. Semua hartanya dikasihkan sopir pribadinya. Diwasiatkan kepada sopir pribadinya, wasiat ya, nggak boleh. Tetap ketentuannya
sepanjang anak itu tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan meskipun orang tuanya tidak suka, tetap dapat wasiat itu maksimal sepertiga. Dan wasiat itu tentunya bukan untuk ahli waris ya, untuk orang lain. Kalau ahli waris dapatnya dari warisan. Tayyib. Yang keempat, inni syaritul khamra ma'a qaumin minal ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anzala tahrimal khamr. Ya, kalau yang sudah terlanjur minum khamr ya, ikutin sahabat-sahabat Nabi. Yang terlanjur pernah minum khamr, ana sarankan ikuti sahabat-sahabat Nabi. Dulu sahabat Nabi itu banyak yang penikmat pecandu khamr. Mereka bikin sendiri. Tapi setelah ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah mengharamkan khamr, mereka lebih memilih ridha Allah daripada nekat terus minum khamr. Itu solusi. Agama Islam ini Masya Allah terbuka untuk siapa saja. Yang tadinya mabuk misalnya, Pak saya tadinya mabuk gimana? Bahkan saya lihat di YouTube itu ada orang tuh mukanya penuh tato, tapi sudah bertobat. Umrah atau haji itu, saya lihat ini. Nah, jadi kalau yang sudah terlanjur begitu, jangan kasih harapan, tobat kamu. Nah gimana dengan tato saya ini Pak? Sampai muka-mukanya kayak Spiderman gitu ya, banyak jaring-jaring. Berbahagialah kamu, tobat kepada Allah, taubatan nasuha, dosamu diampunin. Tatomu juga akan diampuni. Perbaiki akidahmu, ibadah, jangan kamu tinggalkan. Nah ini kulit saya bagaimana? Nah kulit kamu itu kan bukan kulit pisang yang bisa dikeset. Ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali kalau misalnya ada itu yang orang-orang memberi jasa gratis untuk menghapus tato. Kalau memang, tapi saat itu misalnya, wah kamu nggak bisa itu, badanmu tuh harus dikeset dulu kulitnya, nggak usah, ya. Kasih pintu masuk dulu, taubat, nanti dibenahi sedikit-sedikit sambil, ya kan. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak bisa ditunda kan, itu kan pintu gerbang masuk. Nih ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, ya, yang keempat ini ya, aku pernah minum minuman keras bersama sekelompok orang dari Ansor. Bayangkan, berarti ini kalau bahasa kita apa? Apa ini? Minum khamr bareng-bareng itu kalau bahasa kita apa? Pesta miras. Nah, enggak, ini kalau oplosan mati. Lalu salah seorang dari mereka memukulkan rahang onta pada hidungku. Loh ini gimana ini kok ada rahang onta? Salah satu makanan favorit orang Arab itu adalah kepala onta. Ya. Nah, jadi pesta minuman keras sambil makan bakar-bakar atau masak kepala onta. Nah kerahangnya itu digunakan untuk memukul. Ini tadi hidungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah menurunkan ayat tentang haramnya minuman keras. Nah, jadi ada sababun nuzulnya ya. Sababun nuzulnya kalau berdasarkan riwayat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pesta miras dengan sahabat-sahabat Ansor. Ini berarti sudah di Madinah ya. Nah, sudah di Madinah ya. Kemudian mereka marah itu atau terjadi pertengkaran, Sa'ad bin Waqqas dipukul dengan rahang unta. Melapor kepada Rasulullah, dijawab oleh Allah dengan diturunkannya ayat pengharaman khamr. Masya Allah ya. Jadi ini ya keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas itu diantaranya ada 4 ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan beliau radhiyallahu anhu. Baik. Kandungan hadis. Pertama, dorongan agar menaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Ini perhatikan ya, taat kepada orang tua itu tidak mutlak. Jadi ada batasannya dalam perkara yang mubah yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya tadi orang tua minta anaknya untuk keluar dari Islam, itu jelas ya kan bertentangan dengan syariat. Kalau kondisinya seperti itu maka Allah dimenangkan daripada orang tua. Antum juga begitu ya. Suami itu punya hak yang luar biasa.
atas istrinya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kalau seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada seseorang, saya perintahkan istri untuk sujud sama suami. Antum itu kalau jadi suami itu hak antum itu sebesar itu. Ya. Punya hak untuk ditaati. Tapi ingat, istri itu taat kepada antum tidak mutlak. Kalau suami memerintahkan hal yang tidak baik yang bertentangan dengan syariat, maka istri wajib tidak taat. Antum pengen menjadi suami yang ditaati kan? Istri itu pada nurut, ya? Perintahkan yang baik-baik. Sehingga kalau istrimu itu nggak nurut, pasti dalam posisi salah. Tapi kalau antum memerintahkan mentang-mentang suami perintahnya semau-maunya, istri antum nggak nurut, nah jangan salahkan. Bahkan kadang-kadang memang harus tidak menuruti perintah suami. Pokoknya kalau kepada selain Allah dan Rasulnya itu tidak mutlak. Tapi kalau taat kepada Allah dan Rasul jangan pakai syarat-syarat. Sami'na wa ta'na. Taib. Keutamaan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Ya. Keutamaan umat Muhammad atas umat lainnya. Karena ghanimah dihalalkan bagi umat ini dan diharamkan bagi umat sebelumnya atau umat lainnya. Tapi meskipun halal, sekali lagi ana belum pernah ngerasain ghanimah. Ya. Karena ini jalurnya perang dulu dengan orang kafir, menang, kemudian baru ada harta rampasan perang. Anjuran untuk mengunjungi orang sakit. Ini bagian dari ajaran yang mulia, ya. Dan orang sakit itu kondisinya lemah. Potensi ketika ditawari kebaikan itu bisa menerima. Orang itu kalau sehat walafiat gagah itu kadang-kadang galak banget. Tapi kalau udah terkeluar lemah gitu, didatangi oleh orang-orang misalnya jamaah masjid, orang yang agamanya baik, insya Allah. Dan ini ada pengalaman nyata di kampung saya. Ada seorang pamong desa di kampung saya. Ya jauh dari agama asalnya. Kemudian ustadz saya, guru saya itu tamatan Madinah beliau. Di kampung saya, guru saya. Itu berkunjung kepada pamong yang sakit ini. Kemudian dikasih hadiah sorban. Sorban itu ya. Sorban namanya ya, yang kain ini ya. Dia cerita ke saudaranya, "Kang, aku ini dikunjungin Kiai Fulan. Aku dikasih. Ini apa maknanya?" Saudaranya akhirnya katakan, mau maksudnya itu supaya kamu mau menjaga sholat 5 waktu. Setelah itu, alhamdulillah dia mau Jumatan, dia mau sholat. Tadinya itu jarang banget atau bisa dikatakan gak sholat. Berkat dikunjungi oleh Kiai dikasih ini, alhamdulillah. Nih ya, manfaatkan momentum seperti ini. Ya, membesuk orang sakit, apalagi kalau menolong gitu ya. Dan usahakan begini, ini sifatnya umum. Ada tetangga masjid yang sakit-sakitan gak mampu berobat. Kalau misalnya masjid ini jamaahnya orang-orang cukup itu, kumpulkan dana, beri, bawa ke rumah sakit, obati. Siapa tahu setelah diobati itu dia sadar. Akhirnya Masya Allah. Ya. Kebaikan itu ampuh hifatal iman untuk berdakwah. Kedermawanan itu ampuh untuk berdakwah. Antum ingat gak? Ada seorang datang kepada Rasulullah minta dikasih kambing banyak banget. Masuk Islam, dia koar-koar, dia berdakwah di kaumnya, masuk Islamlah kalian. Muhammad itu orangnya dermawannya luar biasa. Kalau beri itu nggak takut miskin. Nah, maka yang diberi rezeki oleh Allah ke lapangan itu coba gunakan begini ini. Berderma. Dekati orang-orang yang karena kedermawanan itu memang luar biasa. Banyak nggak orang Islam yang murtad itu karena kedermawanan orang luar? Ada nggak? Banyak kan? Apa itu bahasanya? Dikasih apa? Kasih mie ya? Indomie ya. Padahal bisa saja Sarimi cuman menyebutnya Indomie gitu. Ya. Kalau motor itu apa? Honda. Biar begini ini orang menyebutnya padahal mineral aqua gitu kan. Ya. Subhanallah ya, kita bersyukur kepada Allah bagian dari umat Muhammad ya. Anjuran mengunjungi orang sakit. Sikap tawadhu Nabi karena beliau sangat memperhatikan orang yang sakit dengan menjenguknya.
Nih ya, kalau misalnya di suatu tempat itu ada orang kaya, ya, kemudian punya tetangga atau tahu ada orang miskin sakit, kemudian dia datang berkenan untuk mengunjungi orang ini, masya Allah. Ini cerminan apa? Tawadhu. Tawadhu ini yang membuat dunia itu damai, yang membuat indah seperti surga. Tawadhu. Orang saling merendahkan diri, menghormati orang, akhirnya nanti mudah menebar salam, ya, mudah memuliakan orang. Itu berawal dari tawadhu. Yang bikin dunia ini panas, dunia ini gerah adalah kalau orang itu sudah saling apa? Menyombongkan diri, nggak peduli satu sama lain, ya. Taib. Tidak diperkenankan berwasiat untuk berinfak melebihi sepertiga harta. Khamr hukumnya haram dan mengandung berbagai kerusakan besar. Ya. Ini sudah ya, sudah jelas. Khamr itu salah satu dampaknya menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Ya, maka di tempat-tempat yang minum begini sering terjadi pertengkaran. Ya, ternyata di zaman sahabat Nabi pun sudah terjadi. Ya, apa tadi kasusnya? Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul pakai rahang unta, hidungnya dipukul. Ini dari masalah tadi pesta khamr. Alhamdulillah sampai di sini dapat berapa hadis berapa tadi? 24 ya. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Tolong dicatat supaya urut gitu, tidak mengulang lagi pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.